السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Ada ayat yang sangat mengerikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Itu ayat kalau direnungkan oleh kita sangat mengerikan. Sholat tapi celaka. Siapa mereka yang celaka padahal mereka beribadah tersebut? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari solatnya. Siapa orang yang lalai dari solatnya itu? Allah lagi yang menafsirkan, alladzina hum yura'un, mereka yang solat hanya karena ingin dipuji manusia. Lanjutan daripada alladzina hum yura'un itu, Nabi SAW mengatakan, ada orang sholat 60 tahun dia melaksanakan sholat, satu sholat pun tidak diterima oleh Allah. Lalu ketika Nabi SAW menjelaskan siapa mereka itu mereka yang tidak memperhatikan apa yang ada di antara ruku' dan sujud, yaitu i'tidal. Atau dia tidak perhatikan rukuknya, atau dia tidak perhatikan sujudnya. Itulah di antara makna penafsiran yang diambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Artinya mereka beramal tanpa ilmu. Itu artinya. Jadi orang yang beramal tidak dengan ilmu itu sia-sia amalnya. Secara logika pun, kalau ada seorang berbuat yang bukan skillnya, maka perbuatannya ditolak oleh manusia lainnya. Demikian juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah kita sangat membutuhkan ilmu itu. Terutama ibadah yang kita kerjakan setiap hari, minimal 5 waktu kita kerjakan. Demikian juga ibadah yang kita kerjakan setiap pekan, yaitu sholat Jumat berjamaah. Atau ibadah yang kita kerjakan setiap sekali setahun, yaitu bulan puasa. Ini adalah ibadah-ibadah yang mempelajari ilmunya dipelajari pada waktu-waktu mendekati musimnya. Di antaranya adalah siyam, puasa. Nabi SAW mengatakan, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Ada orang berpuasa dan sia-sia puasanya. Kalau dilihat dari sabda Nabi tadi, ada. Kenapa dia sia-sia puasanya? Jawabannya kembali kepada dia berilmu atau tidak tentang puasa itu. Nah, untuk menyambut kedatangan bulan tersebut, kita harus menghiasi diri kita dengan ilmu yang berkaitan dengannya.
Maka oleh karena itu malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari rukun Islam. Dan kita akan bahas rukun yang berkaitan dengan as-siyam. Berkaitan dengan apa? As-siyam, puasa. Siyam, kalau puasa, sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia puasa itu. Bukan juga bahasa Arab. Tapi bahasa Sangsekerta. Berarti kalau dia bahasa Sangsekerta, puasa juga dikerjakan oleh agama lain. Bukan hanya orang Islam yang berpuasa, tapi agama lain pun berpuasa. Karena orang Islam di Indonesia ini mengartikan kata siyam atau saum dengan bahasa puasa. Ya, kalau diartikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, artinya menahan diri. Ya, artinya apa? Menahan diri, atau disebut dengan al-imsak. Itu arti as-shaum. Dan siam ini kalau diartikan secara istilah, yaitu al-imsaku minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla. Siam secara istilah artinya menahan diri dari pembatal-pembatalnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan definisinya ya. Kenapa harus ada definisi seperti ini? Karena sekali lagi agama lain pun berpuasa, bukan hanya kita yang berpuasa. Bedanya puasa kita dengan mereka, mereka berpuasa, ada yang berpuasa untuk mendapatkan ilmu kanuragan, ada yang berpuasa untuk pelajari ilmu kebal, ada yang berpuasa untuk bertapa, ada yang berpuasa untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Sedangkan orang Islam puasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini siamnya orang Islam. Makanya puasa orang Islam itu hasilnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu hasilnya. Maka Allah memanggil dalam Al-Quran orang yang bisa mewujudkan puasa yang menghasilkan ketakwaan itu hanya orang beriman. Tetapi kalau sekadar berpuasa, semua orang bisa. Sekedar berpuasa menahan lapar, semua orang bisa. Orang kafir juga bisa. Tetapi puasa yang membuahkan ketakwaan itu hanya mampu dilakukan oleh orang yang beriman. Makanya yang dipanggil dalam surat Al-Baqarah itu bukan ya ayyuhan nas, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan seperti ini, kata Abdullah bin Mas'ud, ini panggilan nida'ur rahmah, panggilan kasih sayang. Karena Allah tidak memanggil wahai seluruh manusia, tidak, tapi dia memanggil wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini berarti ada tugas, yang tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang selain kaum muslimin yang telah beriman. Apa tugas itu? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kalimatnya adalah telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yang hasilnya la'allakum tattaqun. Maka kalau ada orang bertanya, apa hikmah di balik puasa? Hikmahnya adalah takwa. Apa tujuan berpuasa? Tujuannya agar bertakwa. Maka kalau ada orang berpuasa dia masih main slot, maka puasanya tidak ada artinya, tidak membuahkan hasil. Kalau puasa tidak membuat seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka puasanya belum memberikan hasil yang diinginkan. Kalau belum memberikan hasil yang diinginkan, berarti yang masalah pada diri orang ini apanya? Apa yang bermasalah kalau begitu? Kalau orang berpuasa nih, semakin dia berpuasa dia tidak bertakwa kepada Allah. Misal dia masih telepon selingkuhannya, dia masih jalan dengan gebetannya yang bukan istrinya, dia masih bermain-main dengan sekretarisnya di kantor, dia masih cubit-cubitan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau puasa belum bisa mencegah dia dari maksiat ini, apa yang salah pada diri orang yang berpuasa ini? Mau dia mampu kok tahan diri dari pagi sampai sore? Apa yang salah? Yang salah adalah keimanannya. Berarti imannya belum terbentuk dengan sempurna, karena Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Disuruh berpuasa tujuannya bertakwa. Takwa yang menjadi tujuan ini tidak tercapai, yang salah bukan puasanya, yang salah adalah imannya. Maka dipanggil orang yang beriman. Kalau sekedar tahan lapar semua orang bisa. Pagi sampai sore semua orang bisa. Bahkan orang-orang Hindu itu bisa berpuasa 7 hari 7 malam tidak makan. Dan saya pernah berbicara dengan seorang wanita yang murtad. Gara-gara dia mau bayar hutang ke rentenir, dia pergi bertapa menyembah Nyi Roro Kidul. Dia tidak makan 3 hari 3 malam, sholat 5 waktu di hadapan jin 3 hari 3 malam. Dia bilang saya bisa tahan lapar 3 hari 3 malam, kata dia, tanpa makan, tanpa minum. Itu pun di hari ketiga saya hanya boleh berbuka dengan ayam yang saya potong dan air putih saja. Dan dia murtad. Itu kalau sekedar menahan lapar. Tapi kalau puasanya mencapai kepada ketakwaan, maka itu hanya dilakukan oleh orang yang sempurna imannya. Maka kenapa kita sering membahas tauhid, agar iman kita ini terbentuk dulu, sehingga ketika datang amal-amal yang zahir, maka gampang membangun ibadah yang diterima oleh Allah. Sekarang saya mau nanya kepada bapak-bapak, teroris itu hafal Quran enggak? Hafal atau tidak? Mereka puasa enggak? Puasa enggak mereka? Puasalah. Sholat enggak mereka 5 waktu? Sholat 5 waktu. Tapi mereka tidak pernah takut menumpahkan darah orang lain. Mana ketakwaan yang terbentuk itu? Kenapa bisa seperti itu kejadiannya? Karena memang keimanan mereka itu rusak. Seharusnya ketika orang berpuasa, melaksanakan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, dia akan semakin bertakwa kepada Allah. Tapi dia malah menjadi pembunuh. Jawabannya karena memang imannya tidak terbentuk dengan
baik. Berarti inti pertama kali kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah membentuk iman yang benar dulu, yaitu iman yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, masih berkaitan dengan suratul Baqarah ayat 183 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Ya. Di sini Allah tidak menyebut bulan Ramadan. Ada disebut Ramadan enggak di situ? Di 183 itu tidak ada Ramadannya. Itu menunjukkan puasa itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Asalnya begitu. Dipilihnya bulan Ramadan sebagai bulan puasa karena ada pengikat. Kalau pengikatnya ini tidak ada di bulan Ramadan, maka puasa tidak akan ada di bulan itu. Apa pengikatnya? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Maka di ayat 185 ketika Allah sebutkan Quran, Allah sebutkan berbarengan dengan bulan Ramadan. Baru bulan itu dipilih menjadi bulan puasa. Saya ulangi ya. Bulan Ramadan itu dipilih menjadi bulan puasa karena ada sebab yang mengikat. Apa sebab itu? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan saya, sekiranya Quran diturunkan di bulan Sya'ban, kapan kita puasa? Bulan Sya'ban apa Ramadan? Sya'ban. Sekiranya Al-Quran diturunkan di bulan Rajab, puasa di bulan apa? Rajab. Sekiranya Quran diturunkan di bulan yang lain, Dzulqa'dah misalnya, maka puasa di bulan Dzulqa'dah. Berarti kewajiban puasa ini ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Di bulan mana dia turun? Karena Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka terpilihlah bulan ini sebagai bulan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang bernama As-Siyam. Maka Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Quran di dalamnya. Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang buruk. Ya, lalu Allah sebutkan setelah itu faman. Perhatikan kalimatnya ya. Faman syahida, ya kan? Faman syahida. Kita ambil huruf fa-nya itu. Fa ini punya arti dalam bahasa Quran. Fa di sini, fa yang menunjukkan sebab. Yang kalau diartikan secara terjemahan di sini hanya diartikan maka. Tapi kalau diartikan oleh karena itu, berarti terjemahannya benar. Karena fa di sini namanya fa sababiyah. Huruf fa yang menunjukkan sebab. Artinya karena disebabkan Quran turun di bulan itu, maka jadikanlah bulan itu sebagai bulan puasa. Itu artinya. Karena di situ ada huruf fa sababiyah namanya. Faman syahida minkumus syahra. Siap maka oleh karena itu, barang siapa yang melihat hilal, wajib dia berpuasa. Hilal apa ini? Hilal Ramadan karena ada Quran yang diturunkan padanya. Gitu.
Apa pesan moralnya kalau begitu? Pesan moralnya adalah bulan Ramadan bukan bulan puasa saja, tapi bulan Al-Quran. Maka merugi di bulan Ramadan kita tidak baca Quran. Berarti kita telah meninggalkan sebab diwajibkan puasa di dalamnya. Maka para ulama kita, kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka akan sibuk dengan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i sendiri, dia membaca Quran dalam bulan Ramadan itu 60 kali hatam. Berarti berapa kali sehari dia hatam? 2 kali. Ada sebagian ulama menghatam sehari sekali. Ada yang menghatam 3 kali sehari, 3 hari sekali. 3 hari sekali. Dan bahkan sampai hari ini ada seorang ibu-ibu dan sudah wafat beberapa tahun yang lalu, dan dia ibu salah seorang ustadz kita. Itu dia menghatam Quran dalam bulan-bulan lain, ya, sekali sepekan. Sekali sepekan di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi dia menghatam Al-Quran. Dan dia sudah wafat. Ya. Dan ini adalah merupakan kebiasaan baik orang-orang yang soleh dan soleha. Nah, di bulan Ramadan kita harus betul-betul memperhatikan ayat-ayat Allah ini. Bukan berarti di bulan lain kita tidak perhatian, tetap perhatian juga. Tapi di bulan ini lebih lagi kita perhatikan. Karena ini adalah bulan Al-Quran. Apa arti Ramadan? Ramadan itu artinya apa? Sampai ada yang menamakan anaknya Ramadan kan? Atau dirinya namanya Ramadan. Artinya apa tuh Ramadan? Itu kan bahasa Arab tuh, punya arti. Kalau siapa yang pernah pergi umroh di bulan Ramadan, panas apa dingin? Panas. Itulah arti Ramadan. Artinya panas. Dulu orang-orang menamai suatu kumpulan hari-hari itu dilihat daripada kondisi. Terkadang dilihat daripada kondisi hari-hari itu. Selama 30 hari itu betul-betul panas pada zaman itu. Zaman-zaman dahulu. Maka kumpulan hari-hari ini dinamakan dengan Ramadan karena panasnya begitu mencekam. Tapi di Indonesia mau bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, apalagi di Jawa Barat, tetap aja hujan. Tapi ada makna lain, yaitu menahan lapar juga membuat panas perut. Ya, membuat perut kita panas. Ini arti Ramadan itu secara kata atau kalimat. Berpuasa di bulan Ramadan salah satu rukun Islam. Kalau dia rukun berarti dia adalah penyanggah agama itu. Di mana Nabi menyebutkan dalam hadis yang pernah kita sampaikan di awal kita kajian di tempat ini. Kan awal kajian kita menyampaikan hadis itu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Kalau disebutkan pertama kali syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Dalam riwayat yang lain wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Itu menunjukkan bahwa puasa salah satu rukun Islam. Keutamaan puasa bulan Ramadan, ya, atau keutamaan puasa secara umum, khususnya bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Sekali lagi, puasa ini selalu dikaitkan dengan iman. Tadi kita sudah singgung, puasa itu kaitannya dengan apa? Iman. Baik untuk mendapatkan ketakwaan atau mendapat ampunan, selalu dikaitkan dengan apa? Iman. Maka di sini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan atau karena keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, niscaya akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ada kaitannya dengan iman enggak di sini? Ada. Maka akan diampunkan dosanya. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat yang lain dari jalan Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi, was-siyamu junnatun, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal, fa in syatamahu ahadun aw qatalah falyaqul inni imru'un sha'imun marratain walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil yawm al-qiyamah min rihil misk walis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Sesungguhnya setiap amal anak Adam adalah hak dia, hak anak Adam itu, kecuali puasa, dia adalah milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya tidak ada yang tahu kadar berapa besar pahala puasa itu. Kalau orang baca Quran, satu huruf dapat berapa kebaikan? 10. 10 dikali 1 dikali 10 jadi 10. Kemudian dilipatkan jadi 700. Kalau orang sholat jenazah kemudian mengantarkan sampai ke kuburan, dapat pahala 1 qirat sholatnya, ngantarnya 1 qirat, jadi 2 qirat. Berarti sudah ditentukan jumlah pahalanya. Sedangkan puasa tidak pernah ditentukan berapa besar pahalanya, dan hanya Allah yang tahu pahalanya. Kenapa demikian, Bapak-bapak? Karena puasa adalah amal yang paling besar potensi seseorang untuk melakukannya dengan ikhlas. Iya enggak? Jadi ini amal yang betul-betul bisa mendorong seseorang untuk melakukannya karena Allah, tanpa ada riya. Kalaupun dia mau melakukan sesuatu karena riya, misal puasa itu, bisa saja dia minum sendiri di dalam kamarnya, dia makan sendiri, kemudian dia keringkan lagi bibirnya, bisa nggak? Kalau dia mau riya. Maka orang berpuasa itu mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia tetap melakukan puasa. Maka kemungkinan besar dia untuk ikhlas sangat besar sekali. Oleh karena itu Allah tidak menyebutkan berapa jumlah pahalanya. Kemudian Allah katakan puasa itu adalah junnah. Junnah kalau dibaca dhammah jimnya, junnatun, itu artinya benteng atau perisai. Berarti kita bersembunyi di balik perisai itu dari bahaya. Jadi junnah itu tempat persembunyian agar tidak mendapatkan bahaya. Bahaya di dunia yaitu dari kemaksiatan. Kalau kita mau berhenti berbuat maksiat, jadikan puasa jadi perisainya. Bahaya akhirat adalah neraka. Maka Nabi mengatakan junnatun yaumal qiyamah, sebagai perisai nanti di hari
qiyamah. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Itulah arti junnah. Kalau dibaca jannah berarti surga. Kalau dibaca jinnatun berarti jin. Ketiga-tiganya memiliki makna yang sama, bersembunyi. Ya kan? Junnah tempat persembunyian, jannah tempat rahasia di surga yang kita tidak lihat hari ini. Jin makhluk yang tak terlihat. Maka junnah di sini artinya apa tadi? Benteng atau perisai. Maka apabila telah datang waktunya seseorang di antara kamu berpuasa, jangan dia bicara kotor. Maka bercandanya dihentikan kalau mengantarkan ke ucapan-ucapan kotor. Seperti mencolek sekretaris, bercanda dengan wanita-wanita di kantor. Ya. Dan ini terjadi. Iya. Istrinya tidak pernah dicandain. Sekretaris terus ya diajak bercanda. Bulan puasa lagi. Nah, ini dihindari. Ini termasuk yarfus. Apa namanya? Yarfus. Berbuat jorok namanya. Hanya saja kan terlihat indah karena selingkuhan. Sebenarnya itu jorok. Ya. Baik ucapan, sentuhan, apalagi melakukan. Dan jangan dia berteriak-teriak. Lagi puasa jangan marah-marah. Kecuali khotib ketika khutbah Jumat. Karena memang khotib itu dianjurkan berkhutbah seperti orang yang lagi marah. Ya kalau khotibnya datang udahlah ngantuk karena lapar, ditambah lagi khotib yang kayak orang tidak ada suaranya. Ya. Tidak boleh berteriak-teriak. Wala yajhal, dan jangan dia bodoh. Bodoh di sini banyak maknanya. Jangan dia bodoh mengenai hukum puasa. Jangan dia bersikap bodoh. Seperti di bulan puasa masih stand up komedi. Nunggu berbuka ceritanya. Itu sia-sia. Karena di dalam drama itu ada apa? Kebohongan, ada kejahilan, ada sikap-sikap bodoh supaya membuat orang tertawa. Bagaimana dengan kita yang nonton? Sama aja kita ikut berbuat bodoh. Nabi mengatakan wala yajhal, jangan bersikap bodoh. Di antaranya itu, hanya saja kita tidak merasa. Untuk menunggu berbuka Pak Ustadz, berbuka baca Quran. Tidak ada seindah puasa orang baca Quran. Itu kayak dikasih makanan oleh Allah kalau orang lagi baca Quran. Saking nikmatnya puasa dalam kondisi baca Quran. Maka orang-orang yang benar puasa begitu berbuka, dia tidak terlalu banyak melahap makanan. Dia tidak dendam. Kenapa demikian? Karena dia berpuasa, nikmat puasa itu yang dia nikmati. Maka jika dia dicela orang atau diajak berantem sama orang, tidak usah diladeni, bilang saja aku lagi puasa. 2 kali, aku lagi puasa. Ya. Demi jiwaku, demi yang memegang jiwaku, yaitu demi Allah. Benar-benar bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah pada hari kiamat nanti lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi bau mulut di sini bukan bau mulut yang disengaja. Sebulan penuh makan jengkol supaya bau mulut terus. Terus selesai makan tidak sikat gigi, petek lagi yang dimakannya itu, petek mentah. Kenapa bau mulut ente? Karena supaya lebih wangi nanti di sisi Allah. Ini salah paham. Bau mulut di sini bau mulut karena ada hawa panas yang keluar dari perut yang tidak terisi. Adapun gigi tetap harus disikat.
Bahkan dibolehkan bersiwak sepanjang hari. Dan boleh bersikat gigi pakai sikat biasa, dan tidak boleh menggunakan pasta giginya karena takut masuk ke dalam. Kalau bisa dijaga tidak apa-apa. Tapi masalah bisa dijaga nggak pasta giginya masuk ke dalam? Sikat gigi sepanjang hari, tapi jangan dibuat-buat juga. Bahkan boleh bersiwak sepanjang hari. Maka bau mulut di situ bukan bau mulut yang dibikin-bikin. Ya. Sudah begitu berdalil lagi dia dengan dalil ini. Kalau begitu setiap makan sahur kita rokok aja terus supaya nanti sepanjang hari bau rokok gitu. Ini juga termasuk membawa dalil-dalil dalam permainan dan akal-akalan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Ketika dia berbuka dia gembira dengan berbuka, dan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya dia bergembira dengan puasanya. Masya Allah. Bergembira dengan berbuka di sini masih multi tafsir. Apakah bergembira dengan makanan atau bergembira karena berhasil melaksanakan puasa? Dua kan maknanya. Ada orang bergembira karena telah berhasil melaksanakan perintah Allah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada orang gembira karena enak makanan. Yang mana nih yang dimaksud di sini? Bergembira yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, karena para sahabat dulu ada yang berbuka hanya dengan air putih. Ada yang berbuka puasa hanya dengan sebutir kurma atau 2 butir kurma. Itu menunjukkan kegembiraan orang yang berpuasa di waktu berbuka di sini bukan kegembiraan karena enak makanan, tapi kegembiraan karena mereka berhasil melaksanakan perintah Allah. Itu buat mereka gembira. Bisa dibedakan nggak dua kegembiraan itu? Bedakan dua-duanya. Satu gembira karena makanan, satu gembira karena berhasil melaksanakan perintah Allah. Ya. Kemudian kegembiraan kedua yaitu ketika nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah dengan membawa pahala puasa. Karena nanti bapak-bapak sekalian, a'azakumullah, masih berapa menit lagi? 2. Taib sedikit. Nanti di hari kiamat, jemaah sekalian azakumullah, ketika seorang hamba tegang dengan hari hisab itu, maka tiba-tiba dia dihampiri oleh puasa dan Quran. Puasa dan Quran berkata kepada Allah, berkatalah puasa, wahai ya Rabb, hambamu ini aku tahan dia dari makan dan syahwatnya di siang hari. Izinkan aku memberinya syafaat, kata puasa. Kemudian Quran mengatakan, ya Rabb, malam hari pun dia tidak tidur gara-gara membaca aku. Berilah aku izin untuk memberinya syafaat. Maka keduanya memberi syafaat kepada orang tersebut, yaitu orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran tadi. Ya. Inilah kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Tapi dengan syarat puasanya tidak ada yang jorok dia katakan atau dia perbuat. Dia tidak teriak-teriak atau tidak melakukan hal-hal yang mencacati puasanya. Karena di bulan puasa masih ada orang yang berbohong. Masih ada nggak? Masih. Yang korupsi ada nggak? Ada. Ya. Bahkan yang disayangkan bukan hanya pejabat yang korupsi, pengurus masjid korupsi. Dan ini terjadi. Semoga tidak ada di sini. Terjadi. Dan ini yang harus diwaspadai oleh kita. Dan kita berpuasa itu agar masuk dalam pelajaran yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ya.
sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses meraih tujuan daripada ibadah tersebut. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam berapa itu? 7 lewat 37. Udah waktu masuk ya? Saya kira sekian dulu yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi Ana dan antum semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di jannahnya nanti di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masih ada lanjutannya ya pada pertemuan bulan depan. Apa pengumuman?